Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Silakan kasih komen. Saya akan tulis komen dulu. Malam ini kita bahas apa ya? Oh, berapa harga brand kamu saat ini? Malam ini sesuai janji saya mengundang Mas Yuzak M. Yahya. Berapa sih harga dari sebuah brand itu? Nah, kira-kira begitu. Oke, maaf ini mic saya nyangkut. Saya betulin dulu ya. Oke. Ya, berapa harga dari brand kamu? Kita akan bahas. Karena ini sering banget ditanya ini. Kalau pas lagi live gitu, ada yang nanya, berapa sih nilai dari atau harga dari perlu diketahui bahwa saya ini tukang bikin brand, jadi saya nggak pernah melakukan valuasi terhadap brand saya sendiri karena nanti jadinya tidak fair. Bikin sendiri terus kemudian bikin valuasi sendiri, nilai-nilai sendiri, ya otomatis kita jadinya ya pasti dibagus-bagusin lah ya gitu. Nah, ini Mas Yusaknya belum ketemu nih. Mudah-mudahan sudah masuk. Ya, ada yang nanya bahas apa malam ini? Silakan lihat di pin message. Berapa harga brand kamu saat ini? Berapa? Ayo. Saya nggak punya brand, Pak Pi. Saya belum bikin brand. Ya udah. Personal brand kamu harganya berapa? Gitu aja kok repot. Kok nggak ada ya Mas Yusak ya? Mas Yusak? Mungkin Mas Yusak harus request kali supaya lebih cepat ditemukan. Karena kalau saya harus nyari, saya nyari dari 1.000 orang, waduh ribet juga. Ya silakan. Ini ada Mas Jagoan Branding. Apa kabar Mas Romi dari Cilacap? Siapa aja yang dari Cilacap nih? Ngaku. Ini kalau halo Rimbo, apa kabar? Ya, kalau ada yang nanya malah ini bahas apa, berarti dia bukan follower saya. Karena follower saya pasti tahu, saya udah pasang posternya, ya kan? Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja kalau gitu, Mas Yusaknya. Soalnya nggak nongol-nongol, capek juga nyarinya. Gini aja, kemarin, halo Mas Patria, halo Tante Eti, halo Trenggalek, apa kabar? Nah, ini Mas Yusak udah masuk. Saya ajak untuk nobar bareng di Cilacap. Wah, nggak ada COVID ya di Cilacap. Udah ngundang karena nelpon Mas Yusak. Yusak, sabar, saya udah undang, mudah-mudahan cepat masuk. Nah, ini Mas Yusak nih. Halo, Pak B. Yes.
Udah deh. Sorry, ada problem koneksi saya. Aduh, cukup Oh, lama nih. nggak Ini apa-apa. baru beres. Mm-mm. Nyantai aja. Oke. Oke, jadi Sip. eh Cilacap ini lagi ngabsen nih Mas. Cilacap ternyata ada COVID juga. Pak Bupatinya kena. Oh ya, Kalau pemimpinnya kena, bagus juga. Artinya perhatiannya kepada COVID kan jadi bagus ya. Artinya ya. sudah merasakan sendiri. Nggak enak dari korban COVID, sudah merasakan sendiri. Jadi ketika membuat kebijakan tentang COVID itu betul-betul dari hati. Oke, Mas Yusak, follower saya mungkin belum pada kenal sama Anda. Silakan. Oh, ini ada problem juga nih kayaknya. Mas Yusak, diam aja nih. Ya, lagi buffering. Oke, mungkin Mas Yusak keluar dulu, nanti saya invite lagi. Nah, itu lebih baik begitu. Ya, karena kalau eh, nungguin buffering itu lamanya bukan main. Nah, sekarang nyari Mas Yusaknya nih, mabok lagi saya. Ya, teman-teman sabar ya. Ini di Indonesia nih, kalau hari gini, kebanyakan yang live, jadinya akhirnya koneksinya kurang bagus. Saya pakai Indium sih. Sama aja Indium, kadang-kadang bagus, kadang enggak juga. Oke, masih belum bisa nyambung, Mas Yusak. Anyway, saya akan bahas sedikit tentang uh, brand ya. Jadi postingan saya berapa hari yang lalu ya, saya sempat posting tentang ada 3 level dari pengusaha. Ya. Ada 3 level dari pengusaha, yaitu yang pertama adalah Mas Yusak tidak able to join. Mungkin sinyalnya coba, mungkin cari-cari tempat yang agak siap untuk live bareng. Oke, saya kemarin ada posting tentang, nah ini, pebisnis itu ada 3 level ya. Level pertama adalah pemula. Kalau pemula itu biasanya memang yang dipikirin tuh bagaimana masuk ke bisnis. Ya, dari mulai nyiapin produknya, terus setting harganya, APP plus margin, plus operasional, kemudian cari ilmu gimana caranya bisa menjual produknya, gitu. Belajar selling, belajar marketing, dan segala macamnya. Nah, ini akibatnya teman-teman itu jadi menghabiskan waktu dan dana untuk bagaimana caranya masuk ke dalam bisnis. Nah, itu uh, pengusaha pemula ya, biasanya begitu. Nah, kalau pengusaha pemula itu, nah Mas Yusak udah masuk. Halo, Pak Bi. Aduh, sorry. Saya udah 2 kali ganti koneksi ini, nggak nggak ada problem nih. Ya, mudah-mudahan yang ini Ya, nggak goyang mudah-mudahan. lagi. Saya pakai yang media gitu, jadi nah, kayak Ya, mudah-mudahan saya stabil juga nih, Pak Bi. Ya, kalau sorry teman-teman. kalau pakai media-media masuk begitu. Nah, silakan Iya. memperkenalkan diri Mas Yusak. Tadi saya sempat
nyinggung dikit, tapi kayaknya lebih afdol kalau Anda yang ngomong. Ya, halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih udah bergabung di IG Live saya bersama Pak Biakto. Sorry, udah nunggu beneran. Tadi saya coba, udah standby padahal. Dari jam 7 saya udah standby, habis sholat maghrib tadi ya, saya udah santai-santai gitu. Kok koneksi mati gitu. Nah, biasanya kalau koneksi mati di rumah saya tuh anak saya teriak-teriak, itu anak saya diem-diem aja, nggak tahu lagi nggak main game. Nah, begitu saya coba nggak masuk, saya ganti ke beberapa koneksi nggak bisa. Jadi mohon maaf teman-teman. Nah, perkenalkan saya Yusak, saya muridnya Pak Biakto gitu ya, dan saya juga berguru dengan Pak Biakto terkait masalah brand. Saya CEO dari Serasa Food, ya, perusahaan yang bergerak di bidang consumer good, ya, bumbu-bumbu. Lalu saya juga banyak membantu UKM lah, gitu ya. Jadi saya ketemu Pak Biakto itu udah cukup lama sebenarnya waktu itu, dari mulai zamannya cikal bakalnya rumah UKM, kalau nggak salah Pak Bi, saya sama Pak Biakto sama Pak Budi pernah 2015 ngobrol bareng, ya. gitu ya, sekitar tahun 2015-an deh kalau nggak salah. Gitu ya. Terus juga sekarang aktivitas saya masih aktif sebagai sebagai pengelola bisnis, lalu juga saya banyak membantu UKM terutama dari sisi masalah finansial, ya, masalah finance dan UKM yang mau naik kelas, mau ketemu investor gitu ya. Nah, juga terkait masalah topik malam ini nih Pak Biakto, terkait topik malam ini karena terus terang setahun terakhir lah gitu ya, setahun terakhir ini banyak juga yang menanyakan ke saya ini masalah bagaimana sih menghitung nilai bisnis gitu ya. Karena apa? Karena banyak sekali dari mereka yang mau ketemu investor, mau ditawar investor dan segala macam. Nah, ini yang menarik gitu ya, karena topik malam ini adalah bagaimana menilai brand. Kalau ngomongin bagaimana menilai bisnis, wah udah banyak lah gitu kan. Nah, sekarang yang menarik adalah bagaimana menilai brand dari bisnis kita gitu loh. Kalau menilai bisnis ya udah banyak caranya, tapi mostly dari nilai sebuah bisnis gitu ya, itu malah kadang-kadang itu lebih besar yang intangible-nya dibanding yang tangible-nya. Nah, ini yang mungkin yang kita akan bahas malam ini Pak Biakto. Itu Pak Biakto. Ya, sip. Perkenalannya sudah lengkap. Sekarang kita masuk ke topik ya. Jadi kebanyakan orang itu mulai berpikir tentang aset itu pada saat mencari investor. Ya. Pada saat masuk ke bisnis itu yang dipikirin cuman bagaimana sih caranya untuk bikin bikin profit. Ya. Terus kemudian kita nyari sumber-sumber potensial dari bisnisnya. Jadi sumber dari salesnya. Jadi bentar, ini tadi hilang anunya. Screen saya hilang. Bentar, tak cari dulu biar kita ngomong enak. Saya kan posting kemarin Mas, posting tentang hal tersebut ya. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa melihat berapa sih harga dari brand kita gitu. Bentar, nah ini. Jadi kalau pemula yang baru masuk itu yang dipikirin satu produk. Produk apa nih ya? Betul. Nah, itu pun juga produk itu ada masalah sendiri nih. Nanti mungkin besok saya bahas sama Mas Dion. Kemudian setelah bikin produk, menentukan harga gampang lah, HPP plus margin, udah selesai. Baru sampai situ. Margin itu profit, jadi yang dikejar itu profit aja. Lalu yang kedua yang dilakukan itu mengejar sumber income. Jadi dari mana nih, funneling, apa, segala macam. Kemudian selling gitu ya, mereka dapat income. Nah, begitu masuk menjadi pebisnis dewasa, ya, artinya udah mulai, wah,
ini gue kok gini-gini aja ya, gue pengen berkembang nih. Gitu. Maksudnya mau Ya, bikin 1 cabang, 2 cabang, di franchise, itu kan berarti harus ada kekuatan dari luar. Nggak bisa lagi ya, kemampuan sendiri. Karena kalau kemampuan sendiri, buka cabang itu mungkin eh, 6 bulan satu ya. Ya, setahun itu ya, 2 paling. Tapi dengan bantuan ya, franchise, dengan bantuan investor, baik ya, itu pemilik pemilik tanah dan toko yang ingin ya. bergabung sama kita, baru tuh ada uang masuk tuh. Nah, mulai dia mikir nih, ini brand gua dihargai berapa ya? Gimana menurut Mas Yusak? Silakan. Oke, oke, ini topik yang menarik ya teman-teman ya. Oke, jadi gini, pernah nggak teman-teman mendengar gitu ya bahwa Coca-Cola itu kalau dijual ya perusahaan itu yang mahal itu brand Coca-Colanya dibanding sama semua aset-aset fisik yang dimiliki sama Coca-Cola. Gitu ya. Sama juga kayak Nike. Kalau teman-teman tahu Nike ya. Nike bahkan mungkin ya dengar-dengar dia nggak punya pabrik gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena brandnya itu sangat kuat. Jadi kalau perusahaan Nike itu dibeli, yang mahal itu adalah brandnya ya dibanding masalah mungkin aset-aset fisik yang dimiliki sama Nike. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nilai brand kita gitu. Bagaimana cara menghitung nilai Nah, brand kita. Nah, ini yang saya menarik cut, nih. saya cut dulu, Mas. Jadi Ya, silakan. dijelasin dulu sama yang hadir bahwa perusahaan itu punya 2 jenis aset. Ya. Yang pertama itu Ya, tangible asset, yaitu yang sifatnya tangible. fisik ya. Betul. Fisik itu Ya, misalnya kayak ada pabrik, mobil, ya, tanah, betul. bangunan, Ya, kemudian ya. karyawan, Mesin-mesin ya. mesin-mesin dan segala macam itu adalah Hmm, tangible asset. Jadi betul. bisa diraba, bisa dilihat, itu bisa dihitung. Ya. Ya, Itu banyak dipegang yang lah. bisa, ya, banyak yang bisa kata Mas Yuzak nih. Ya, Nah ada yang aset kedua disebut intangible. Intangible itu non fisik. intangible. Non fisik itu goib, goib. Goib. Jadi kita kan harus percaya sama yang goib kan. Nah, Betul, brand itu betul, betul, goib betul. ya. Brand itu salah satu goib. Yang kedua apalagi? Haki itu goib. Kemudian Ya, produk paten. konsep ya, produk konsep itu goib juga. Terus kemudian Ya, bisnis betul. model itu goib juga. Jadi banyak Iya, nih iya. hal-hal gaib nih. Ya contohnya kayak Gojek itu physical asetnya nggak ada, tapi aset goibnya banyak nih sehingga dia Aset goib. harganya sampai triliun-triliun gitu. Nah, ini yang Ya, kita betul, mau bahas betul, ini, betul. Mas Yusak ini ahlinya membuat yang goib itu menjadi wujud berwujud angka, menjadi rupiah. Ini Betul. penting karena kalau enggak nih, wah brand sebuah nama gitu ya, yang punya makna goib gitu. Makanya bangga. Nah bangga Betul. itu kok dirupiahkan gimana gitu. Gitu Mas. Ya, silakan lanjut. Betul. Oke, oke, saya jelasin ya, teman-teman ya. Oke, jadi brand ini sebenarnya fungsinya banyak ya, teman-teman ya. Kalau kita berbisnis, yang pertama adalah tentunya teman-teman berharap dapetin omset. Nah, brand ini bisa membantu bisnis Anda untuk dapetin omset. Bahkan ya, brand ini bisa membuat pelanggan Anda bisa nggak kemana-mana, setia, loyal sama merek Anda. Nah, jadi brand untuk menjalankan bisnis, brand untuk operation ini sangat penting sekali. Lalu yang kedua adalah brand untuk valuation. Artinya, ketika nanti suatu saat bisnis Anda akan ditawar sama investor, bukan berarti mau dijual ya. Misalkan Anda ingin ekspansi, ingin mengembangkan, lalu Anda ingin melepas bagian saham Anda gitu ya ke investor gitu ya, lalu dilakukan yang namanya valuasi. Nah, proses valuasi ini gitu ya, investor nggak cuma melihat aset aset fisik Anda gitu ya. Jadi nggak cuma melihat yang namanya book value. Bahkan dia melihat hal-hal yang lain yang goib-goib. Nah, intinya adalah kalau Pak Biakto itu mengajarkan kita untuk membangun brand, sebenarnya Pak Biakto secara nggak langsung sedang mengajarkan kita untuk memiliki aset goib yang harganya akan sangat mahal sekali. Ya, akan sangat mahal sekali. Gitu ya. Jadi, nah ini yang paling penting. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menilai sebuah brand? Gitu ya.
Nah, saya nggak, bagaimana nih Pak Biakto? Saya bahas sekarang atau kayak gimana, atau nanti nih Pak Biakto caranya nih? Ya, pelan-pelan, Mas, pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena, Oke, jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah membangun brand itu sangat-sangat penting. Saya udah berkali-kali melakukan analisa tentang bisnis gitu ya, lalu melakukan valuasi, membantu perusahaan untuk memvaluasi bisnisnya. Itu paling banyak itu ya yang mahal itu adalah intangible-nya. Yang goib tadi Pak Biakto. ya, Yang goib tadi jauh lebih mahal dibanding aset-asetnya. Itu pengalaman saya. So, ya, yo dari sekarang Anda harus bangun brand. ya. Jadi Itu Pak sebelum Biakto. sebelum lanjut nih, supaya teman-teman juga visinya sama kita ya, Mas ya. Jadi banyak yang masih berpikir brand itu logo. Jadi kalau dia bilang, Pak Pi, bikinin brand saya dong, maksudnya bikin logo gitu ya. Pak Pi, bikinin brand saya dong, oh maksudnya bikinin merek. Gitu. Pak Pi, saya udah punya brand nih, ditunjukin packaging gitu ya. Jadi Nge-freeze nih Pak Biakto. masih bersifat fisik ya. Saya freeze ya? Ya. Ya sekarang udah enggak, sekarang udah enggak. Tadi Anda yang freeze. Jadi pokoknya kalau bentuknya fisik itu bukan brand, ya, bukan brand. Jadi Ya. brand itu adalah persepsi yang ditimbulkan ketika Anda melakukan branding. Ya, branding itu bisa lewat rasa, bisa lewat pendengaran, bisa lewat mata, Ya. bisa lewat penciuman. Ingat nggak? Kalau kita mencium aroma kopi di airport, itu bukan kita ingat Starbucks. Ingatnya tuh ya, roti O kan, roti boy gitu ya. Betul, Nah, betul. itu branding melalui penciuman. Jadi branding itu tidak hanya pakai iklan ya, atau pakai logo, Ya. itu bodoh sekali itu Ya. orang yang berpikir begitu. Jadi branding lewat iklan bisa, branding lewat rasa bisa, branding lewat hidung bisa. Nah, yang paling penting adalah timbul persepsi. Ya, rasa Ya. itu makanan masuk ke perut, tapi rasanya naik ke Ya. otak. Nah, itu yang Ya. disebut branding. Jadi brand kita tuh ada di kepalanya konsumen. Nah, Betul. kalau konsumen itu kemudian bangga, dia menjadi loyal, dia suka, dan dia bolak-balik sehingga jadi pelanggan, maka konsumen itu menjadi customer, menjadi pelanggan. Nah, jumlah pelanggan makin gede, itu value dari brand Anda akan makin gede. Kira-kira gitu. Itu diukur dari sales gitu. Nah, makanya nanti Betul. Mas Yusak akan menjelaskan dari angka nih. Angka apa? Angka penjualan. Ya. Ya. Monggo, silakan Mas Yusak. Oke, nah saya akan sharing ya, intinya bagaimana sih cara menilai sebuah brand ya, ketika kita mau ketemu sama investor. Nah ini menarik tuh tadi, bener Pak Bi. Jadi branding itu bisa melalui mata, penciuman, dan segala macam gitu ya. Pokoknya poinnya yang saya tangkap tadi adalah sampai betul-betul masuk ke persepsi ya. Brand kita tuh udah masuk ke persepsi orang. Nah, akibat dari itu semua adalah ke penjualan. Nah ini yang menarik nih. Contohnya gini deh teman-teman ya. Contohnya gini, kalau misalkan saya pagi-pagi mau makan ketoprak, ya pagi-pagi nih saya sarapan pengen makan ketoprak. Lalu ada satu daerah di pojok tempat saya gitu ya, di pojok daerah saya lah, deket kantor RW lah misalkan gitu ya. Itu ada 2 tukang ketoprak Pak Biakto. Ada 2 tukang ketoprak. Nah ketoprak yang satu namanya ketoprak Yanto yang udah sangat terkenal. Yang ketoprak yang satu lagi adalah ketoprak yang lagi lewat kebetulan Pak Biakto. Nah, kira-kira secara apa ya? Secara emosional mungkin saya akan beli yang mana? Kemungkinan besar saya akan beli yang Yanto. Gitu ya. Jadi ada 2 ketoprak, tapi yang ada di top of mind saya adalah ketoprak Yanto itu. Nah, itu saya nggak ngerti prosesnya bagaimana, tapi yang terpenting adalah si Yanto ini menerima penjualan, mendapatkan sales. Nah, ketika sebuah brand sudah bisa mendatangkan sales, ya udah masuk ke persepsi orang, top of mind, ini akan mengakibatkan penjualannya akan jauh lebih besar, gitu kan, dibanding ya dengan brand-brand atau kompetitor yang
yang brandnya belum dikenal. Ya, akan dihitung. Ya, kita akan lakukan yang namanya Oke, forecast. sebentar Mas. Nah, untuk menilai sebuah Sebentar, brand, sebentar. Tunggu sebentar. ya, Tunggu sebentar. oke. Oke. Jadi tadi saya baru berhenti di persepsi ya, kan Mas Yusak juga nanya, ini gimana prosesnya dari persepsi kok terjadi sales gitu ya? Ya, Maka betul. branding itu ibarat sebuah bel yang kalau kita dengar, kita punya persepsi. Misalnya alarm, ya. Alarm itu begitu bunyi, persepsinya apa? Wah, gue mesti bangun nih, gitu ya. Kemudian Oke. begitu bangun, ekspektasinya apa? Persepsi melahirkan ekspektasi. Ekspektasi, wah gue mesti Oke. buru-buru pergi nih, buru-buru ke kantor. Ya, Ekspektasi melahirkan reaksi, gitu. oke. Jadi begitu bel bunyi, karena ada ekspektasi, bereaksilah dia, buka selimut, gitu. Lalu aksinya Ya, turun dari ranjang. Nah seperti itu. Jadi seperti misalnya bel pintu, ting tong, ya. Persepsinya apa? ya, Ada tamu, gitu. Ekspektasinya, ya, wah pacar datang nih, gitu ya. Kemudian ya, reaksinya menuju ke pintu, aksinya buka pintu. Jadi ya, itu satu paket tuh, yang namanya brand tuh. Kalau cuma persepsi doang, itu berarti dia tidak melakukan aksi apa-apa. Dia, oh ya, oke, gue mengenali, gue tahu, gue aware gitu ya. Tapi tidak ada aksi. Nah ya. ini ada proses nih, ada semacam ilmunya lah itu. Nah, sehingga Betul. ketika terjadi aksi, maka salesnya bisa diukur. Ya, jadi kalau mengukur top of mind saja berarti melalui riset. Tapi kalau dari aksi itu bisa diukur dari sales. Ketika menjadi sales, dia baru menjadi aset. Nah, monggo silakan. Oke. Oh, itu prosesnya Pak Biakta ya. Iya, Oke. betul, betul. Oke, saya belajar. Oke. Nah, kalau saya tugas saya di IG Level M ini adalah ketika sebuah brand ini bisa menghasilkan sebuah penjualan lebih banyak dibanding kompetitor sejenisnya. Nah, itu tugas saya memvaluasi. Karena apa? Ya, Karena disitulah mulai ada yang namanya numbers, ya, angka-angka. Nah, cara melakukan valuasi untuk sebuah brand ada 3 cara, Pak Biakto. ya, Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah value, ya, future value. Artinya brand ini, ya, bagaimana brand ini bisa mengenerate yang namanya itu sales, lalu nanti bagaimana brand ini bisa mengenerate yang namanya cash flow. Jadi tetap ya, yang namanya cash flow. Jadi bagaimana brand ini bisa mendrive sales dan bagaimana brand ini bisa mendapatkan cash flow. Nah, dari situ kita akan cash flow. melihat yang namanya nilai masa depan. Ya, nilai masa depan dari jadi biasanya saya bisa demo pakai Excel tuh. Nah, tapi gitu ya. Ya di sini saya cuma kasih tahu aja. Yang pertama adalah dengan menghitung future value of the brand. Jadi brand ini akan dinilai dulu future value-nya. Nah, yang kedua adalah ya dengan cara membandingkan Pak Biato. Ya, dengan cara membandingkan caranya adalah dengan membandingkan dengan nilai brandnya Gojek. Nah, itu cara paling gampang ya untuk kita membandingkan. Misalkan Anda mau membandingkan lalu Anda ingin ketemu sama investor. Nah, ingin ketemu sama investor. Lalu Anda melakukan valuasi terhadap bisnis Anda. Nah, lalu investornya mengatakan gini, oh enggak, gue pengen nilai bisnis lu ya book value aja, aset aja. Lalu Anda mengatakan gini, loh kita punya brand nih, gitu kan. Kita punya brand, langsung kata investornya gini, berapa sih nilai brand lo? Nah, disinilah proses memvaluasi sebuah brand. Nah, investor ya gampangnya gini, kalau dia nggak mau hitung-hitungan.
Gini deh, kita bandingin aja deh. Lu kan warung kopi nih, kita hitung aja warung kopi yang lain. Nah, kira-kira berapa brandnya? Ya, ini gangguan teknis. Ya, Mas Yusak kelihatannya ada hambatan dengan internet nih, katanya. Jadi blur. Ya, nggak apa-apa. Nanti, uh, ya, Mas Yusak, minta diulangi lagi, Mas. Karena hilang suara dan videonya. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini Mas Yusak ada hambatan. Kita sabar dulu. Nanti kita undang lagi Mas Yusaknya. Jadi tadi dijelaskan bahwa gunanya brand valuation itu justru ketika Anda ingin mendatangkan investor, kerjasama dengan investor, kerjasama dengan pihak luar. Karena kalau kalau cuma mengandalkan kepada physical asset itu nggak seberapa. Justru ininya kekuatannya itu justru pada kekuatan intangible assetnya itu. Iya, Mas Yusak. Selamat datang kembali. Aduh, bahaya nih. Aduh, Ya, sorry teman-teman. Gak apa-apa ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, ya, jadi pertama adalah ya cara pertama kita menghitung sebuah brand ya adalah dengan menghitung future value dari brand tersebut. value. Ya, future value dari artinya kita harus menghitung dulu yang namanya brand equity-nya. Ya, seberapa besar ya, seberapa punya kontribusi besar brand itu bisa mendatangkan sales. Ini sangat penting teman-teman. That's why kenapa kalau Anda mau jualan ayam goreng misalkan, tentu ya Anda bisa bikin ayam goreng lebih enak dari KFC, gitu ya. Tapi brand KFC udah sangat kuat. Dan saya yakin juga Anda bisa bikin sepatu lebih bagus dari Nike gitu. Tapi brand Nike itu yang susah dikalahkan. Nah itu ya barang-barang goib itu ya. Jadi aset-aset goib. Nah jadi dari situ kita akan bisa menghitung future value-nya. Oke, teman-teman, suara saya clear gak deh? Clear, clear. Oke, clear ya. Nah, jadi kita bisa menghitung future value-nya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan, pertama kita forecast, ya, bisnis kita 5 tahun ke depan dengan brand tersebut, lalu kita bisa mencari future cash flow-nya, lalu kita bisa hitung yang namanya present value-nya terhadap brand tersebut, gitu ya. Baru nanti ketemu tuh intangible value-nya berapa. Nah, kira-kira kalau Anda mau belajar lebih lanjut, nanti mungkin ada sesi khusus yang saya akan bagikan Excel-nya lah, gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan melakukan pembanding. Kita yang namanya pembanding. Jadi kita lihat nih harga pasaran. Nah, untuk melihat harga pasaran, Anda harus mencari ya bisnis kategori yang sejenis dengan bisnis Anda. Yang kedua adalah bisnis tersebut juga kalau bisa sudah mendapatkan investasi. Kita kemarin dengar ya teman kita Gufron mendapatkan financing ya pendanaan dari BRI Venture ya 30 miliar gitu ya. Nah, dia dapatkan pendanaan. Nah, dia bukan perusahaan TBK gitu ya. Tapi misalkan Anda punya perusahaan sejenis seperti Haus. Anda punya perusahaan sejenis seperti Haus, lalu Anda ingin membandingkan nih. Ya, Anda ingin membandingkan nilai perusahaan Anda. Kebetulan Anda juga lagi negosiasi sama investor misalkan. Nah, itu Haus. Maka investor akan secara langsung dia akan membandingkan bisnis Anda dengan bisnis Haus. Nah, biasanya kayak gitu. Ya kita akan bandingkan dari harga pasarnya.
Nah, yang ketiga adalah berdasarkan Cost. nilai perorangan. Anda beli brand tersebut, Anda daftarkan dari nol misalkan. Anda daftarkan ke Haki, ya, Anda daftarkan let's say 3 juta, lalu Anda bangun brand Anda. Anda bangun dengan brand awareness lah, dengan segala macam lah. Nah, sehingga menimbulkan yang namanya cost atau investasi. Lalu ketika bisnis Anda mau dijual, Anda bilang kayak gini, ini brandnya gue jual deh. Berapa nilainya? Harga perorangan. Artinya, investor akan menilai brand Anda sesuai dengan biaya-biaya yang pernah Anda keluarkan untuk membangun brand tersebut. Nah, jadi berdasarkan biaya ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Tapi ya, yang saya harapkan adalah Anda membangun brand ya yang punya future value. Sehingga pada saat investor mau menilai bisnis Anda, dia akan melihat brand Anda sebagai kontributor terbesar bisnis ini bisa berjalan. Gitu loh. Jadi kalau misalkan Anda mau jual bisnis Anda tanpa brandnya, investor akan melihat, wah nggak bisa dong. Karena brand lo yang menentukan nih, bisnis ini bisa jalan atau enggak. Nah gitu Pak Biakto, kira-kira simpelnya ya, cara menilai sebuah brand, metode-metodenya. Ya, jadi teman-teman, ini saya belum ngomong sama Mas Wisak nih, tapi kelihatannya perlu kita bikin workshop khusus nih, supaya nggak putus-putus dan juga bisa presentasi ya Mas Wisaknya gitu. Jadi betul. Ini kalau gini ini tanggung banget nih, udah kita pengen tahu gitu ya, terus putus-putus ngomongnya nggak jelas. Emang kayak sengaja dibikin putus-putus. Oke. Jadi, nanti kita pikirkan ya, Mas Yusak, kapan Mas Yusak ada waktu. Kita buatin workshopnya lah. Ya, murah-murah meriah lah, teman-teman, tenang aja. Karena ada levelnya ya, Mas Yusak. Jadi, saya itu kalau bikin workshop itu, saya bagi 3 level sebenarnya, Mas. Yang pertama, level paham dulu. Jadi, memahami petanya dulu. Sebelum berangkat perang, udah tahu petanya. Udah gitu, yang kedua itu level bisa melakukan. Ya, ini bisa bikin brand. Nah, level ketiga itu adalah mahir. Ya. Kalau udah mahir, itu berarti sudah dia bisa malah ngajarin orang. Nah, itu baru keren, ya. Jadi ini ada yang ngusul, Zoom berbayar Pak, biar lancar. Ya, Zoom berbayar memang. Nah, di dalam menilai sebuah brand pun juga yang penting kita paham dulu lah. Ya. Jangan sampai kita maju perang tapi kita nggak pegang peta, itu bahaya banget. Itu. Makanya besok malam saya akan minta Mas Dion untuk ngebahas kenapa exit strategi harus sudah disiapkan walaupun kita sedang menyiapkan sebuah bisnis. Itu penting banget. Nah, ini nanti Mas Yusak juga bisa memberikan ilustrasi pentingnya di mana. Karena exit itu nggak berarti harus dijual habis kalau Anda keluar nggak. Gitu. Betul. Gitu. Jadi, dan Anda juga bisa memilih investor yang bukan mau akuisisi. Nah, kalau ngelihat film startup, itu si Dosan itu sama si Dalmi main Tekken aja, padahal di situ ngomongnya akuisisi. Akuisisi itu artinya mengambil alih ya. Mengambil alih sekian persen saham. Sementara kalau ngikutin ya startup iya, untuk lucu-lucuan aja gitu. Untuk belajar juga kan jadi tahu. Jadi teman-teman harus tahu kalau mencari investor itu jangan yang akuisisi. Tapi investor memang betul-betul mau melipat gandakan duitnya. Sehingga Anda bisa retain Anda punya share. Jadi kalau misalnya ada yang mendanai 30 miliar gitu. Terus kemudian kita tanya, lo targetnya apa? Oke, kalau Pak Budi biasanya bilangnya 3 in 5. 300% in 5 years gitu ya. Oh, artinya investor ini cuma mau membesarkan uangnya aja. Jadi, nah, untuk itu dia minta jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya saham kita. Nah, kita jaminkan saham, misalnya setelah dihitung
tangible value, intangible value. Oh, ternyata 30 miliar itu dapat 30%. Misalnya gitu. Nah, dengan masuknya Ya, yang 30% ini, kita membesarkan lagi bisnis kita. Otomatis brand kita naik lagi. ya, Maka ya, ketika kita bikin perjanjian harus ngomong nih, buyback-nya harus ke kita nih. Artinya first option-nya ke kita. Kita akan buyback sehingga 100% ya, lagi kan gitu. Nah, cari investor gitu, jangan ya, yang akuisisi gitu. Kalau akuisisi ya terjadi seperti Dosan sama Dalmi itu. Begitu hari ini taken, besok dipecat ya. Karena ya, sudah betul. diakuisisi. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Itu kalau mau besar ya, kalau mau scale up. Jadi jangan gampang-gampang terbujuk sama kata scale up. Mau scale up bisnis, terus diajarin marketing ya, itu bukan scale up itu. Ya, itu basic. Nah, kalau ngomong scale up harus tahu dulu value perusahaan kita. Makanya dijelaskan oleh Mas Yuzak. Jadi tadi udah Iya, dikasih tahu betul. dasarnya ada 3 tadi. Nah, selain itu Mas Yuzak, apa yang mesti kita perhatikan ketika kita mengharapkan Ya, investor untuk membesarkan bisnis kita? oke. Oke. Nah, ini saya bicara pengalaman aja Pak Biakto ya. Ya, ya, Ini silakan. saya bicara pengalaman. Ini terkait masalah brand ya, masalah brand. Jadi ini ada kisah unik nih Pak Biakto nih. Ya, ada sebuah bisnis gitu ya. Bisnisnya bagus, potensial, ya, potensial. Nah, lucu ya. Ini kaitannya brand. Kalau Pak Biakto mungkin akan lebih sangat paham lah bedanya merek dengan brand. Tapi Hmm. kalau kacamata saya dari sisi finance ya, saya cuma melihat brand itu adalah uh, apa namanya, merek itu adalah bagian dari brand gitu ya, Hmm. bagian dari brand tersebut. Tapi merek belum tentu brand. Tapi ketika brand itu dijual, ya namanya itu dijual, brandnya itu dijual, gitu ya. Brand itu belum didaftarkan Pak Biakto. Hmm. Ini ada satu kejadian nih. Jadi ternyata merek itu bukan punya dia gitu loh. Gitu Hmm. ya kan? Merek itu bukan punya dia. Nah, kejadian ini itu membuat nilai bisnisnya langsung drop Pak Biato. Hmm. Langsung drop. Yang tadinya nilainya intangible-nya itu tinggi sekali, begitu ada dilakukan yang namanya due diligence ya. Ya, dilihat semuanya, mana dokumen segala macam, nggak taunya merek tersebut bukan punya dia dan memang dia belum punya berhak lah atas brand tersebut. Nah, ini juga jadi problem nih Pak Biakto. Ya, Ya. jadi problem dalam melakukan brand valuation. Jadi memang semuanya itu intinya adalah pastikan, kalau saya ditanya ya, pada saat kita mau ngebangun bisnis gitu ya, banyak kan yang mesti kita urus gitu ya, yang mesti kita urus izin-izinan. Nah, kalau saya suruh milih, yang pertama saya urus adalah merek ya, itu yang penting gitu, itu yang penting. Nah, problemnya adalah sekarang ini ngedaftarin merek ya butuh waktu yang lama gitu loh sampai sertifikat itu keluar. Bahkan lucunya keburu bisnis kita besar dulu gitu loh. Jadi ada banyak bisnis yang besarnya lebih cepat dari sertifikatnya keluar gitu. Pemerintahnya lambat. Jadi ini kaitannya dengan legal ya, dengan perizinan. Ya. Contoh lagi, Mas, yang kita baca belakangan ini terjadi pada Sariwangi ya. Sariwangi itu diproduksi Nah, oleh PT Sariwangi apa gitu ya. Itu mereknya ditemukan ya, oleh dia, logonya dibikin sama dia, kemudian ya, pabriknya dia punya. Pokoknya ini resep warisan leluhur gitu. Nah, pada waktu itu kemudian Uli datang, dia nawar, boleh nggak merek kamu saya beli? Ngomongnya merek sih. Oh, ya, merek sih, cuma ngurus 3 juta, ya udahlah, beli aja gitu. Nanti gue bikin merek lagi baru, apa ya, susahnya gitu. Karena ya, toh ya, resepnya gue yang pegang. Gitu.
Oke, kalau gitu gini aja. Ya, Bikin perjanjian. Anda boleh beli merek saya asal selama 20 tahun, minimal 20 tahun, Anda ambil produk dari saya. Oke, oke sama Uli. Nah, setelah 20 tahun, ternyata ya, diputusin. Diputusin. ya, Karena Uli sudah punya pabrik lain yang bisa bikin rasanya itu 11-12 dengan Sariwangi. ya, Akhirnya ya, ditinggalkanlah tahun 89, setelah 20 tahun ya, dikontrak, ya, ditinggalkan, ya, 2019 ditinggal, nah akhirnya ya, dinyatakan pilot, ya. Jadi ini ya, teman-teman suatu demonstrasi yang luar biasa pentingnya sebuah brand. Jadi apa namanya, brand itu harus kita bangun, ya. Jadi jangan, ya contohnya saya waktu ngasih nama Kopiko kepada Pak Yogi, itu saya cuma dibayar 75.000, Mas. 75.000 waktu itu. Nah, karena saya belum sadar haki, hakinya didaftarkan sama dia. Saya nggak pegang haki, jadi nggak bisa nuntut, nggak dapat royalti. Andai kata waktu itu saya iya. daftarkan haki saya, Anda bayangkan saya dapat royalti berapa Wah, persen, kan? Ya kan? iya, Jadi betul, Pak. itu adalah pelajaran, ya teman-teman. Jadi contohnya lagi, ketika kapal api mau bikin permen, dia kasih nama macam-macam. Terus saya bilang, kalau lu mau laku, pakai nama permen kopi kapal api. Udah, itu aja. Ya, Lalu didaftarkan. Oh, ternyata sudah ada yang daftarin. Itu orang Tangerang. Waktu itu ya, kalau mau betul. dibeli gitu, ya, harganya sekian. Wah, mahal, nggak mau, Ya, udah. Nggak jadi. Belakangan naik lagi itu mintanya. Jadi akhirnya kapal api hanya sebagai produsen saja. Nah, ini pentingnya kita memiliki payung hukum, ya, untuk merek betul, kita maupun betul. usaha kita tuh penting banget. Jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, Ya, gitu ya. Mas Yusa. Ini Jadi, juga poinnya gini. Tadi betul ya yang diceritain Pak Biakto ya tentang Sariwangi ya. Itu satu bukti bahwa brand itu jauh lebih penting. Ya, sangat penting. Kenapa? Bisa nggak pabrik Sariwangi yang tadi ditinggalin itu bikin merek baru? Jawabannya bisa, tapi susah dia ngembanginnya. Betul ya? Jadi sementara merek Sariwangi ya, itu dia tinggal cari vendor teh yang lain, udah selesai bisnisnya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Nah, pelajaran yang pertama itu tadi dari Pak Biakto, pelajaran yang kedua dari kasus itu adalah jangan pernah tergiur dengan konsumen yang konsumen besar Anda dan Anda tergantung sama konsumen itu. Contohnya, Anda memproduksi sesuatu, brand Anda udah dikenal, lalu ada orang datang ke Anda, gue beli deh barang lu, 90% dari kapasitas produksi lu gue bayarin. Pokoknya lu tenang-tenang aja duduk manis gitu ya. Pokoknya gue distribusiin, gue jualin. Nah, dia menguasai ini nantinya nih. Sehingga kita sangat bergantung dengan customer kita itu gitu. Nah, ketika kita sangat bergantung dengan customer kita itu, maka suatu saat ya dia mungkin akan mulai lakukan negosiasi atau melakukan langkah-langkah yang bisa bagaimana membuat dia menjadi pemilik ya dari brand itu. Yang kedua ya, supplier. Jangan pernah bergantung dengan satu supplier. Kalau bisnis Anda ya sangat bergantung dengan satu supplier, makin besar bisnis Anda, makin besar supplier itu, dan hidup bisnis Anda sangat bergantung sama supplier itu, Anda mesti jaga-jaga. Suatu saat mungkin dia akan stop supply. Ya, akan stop supply sehingga Anda nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu biasanya habis dia stop supply, dia akan minta dia masuk ke brand Anda. Karena brand Anda udah cukup besar, bisnis Anda udah cukup besar. Nah, dia masuk dari mulai minoritas, mayoritas, lama-lama Anda ditendang gitu kan. Nah, jadi memang ini pelajaran-pelajaran. Nah, poinnya apa sih? Mereka ini ngapain sih? Mereka ini lagi perebutan sama brand Anda gitu. Mereka ini lagi berusaha untuk merebut brand Anda. Kenapa? Karena brand Anda sangat bagus ya, udah dikenal sama pasar,
dan mereka mungkin kesulitan membangun brand. Itu Pak Ya. Biakto pelajarannya. Itu namanya hostile takeover. Jadi takeover yang dipaksakan. Jadi Anda dipaksa takeover. Ya, Karena di-pressure oleh pasar, betul. di-pressure oleh supplier ya. Jadi Anda Ya, tidak boleh hanya membesarkan brand tok tanpa menguasai bisnisnya. Oleh karena itu Pak Budi ya harus dijaga itu. ya Pak Budi dan saya sepakat bahwa pemilik bisnis itu adalah pemilik brand. Gitu. Betul. Kalau Anda berbisnis tapi brandnya bukan milik Anda itu cuma jadi makelar, dagang saja. Ya, Ya. Nah, demikian betul. juga kalau Anda itu memproduksi saja, tapi nggak pegang brandnya, maka Anda menjadi vendor saja. Jadi ini hati-hati Ya, betul. namanya jangan tergiur sama kata bisnis ya, karena bisnis itu ciri khasnya adalah pemilik dari brand. Kalau Anda tidak memiliki Ya. brand, maka Anda bukan pemilik bisnis. Makanya Pak Budi dan saya sepakat, no brand, no business. Ya. Betul. Anda tidak memiliki brand, No business, no brand. nah, no business, no brand. Ya. No brand, no business. Jadi ini nggak bisa dilepaskan. Ini harus dimasukkan dulu ke dalam kepala kita. Jadi juga hati-hati ketika Anda memilih teman ya, teman gitu, ini rame-rame yuk invest yuk, 10 orang ngumpul-ngumpul, terus satu ngelola, wah itu satu hari yang satu itu jadi bisa gepeng tuh diinjak-injak sama yang 9. Kan sekarang ini semangatnya Iya, kolaborasi betul, nih, betul. ayo kolapsin. Nggak taunya emang akhirnya Oke Mas, kita jawab pertanyaan nih. Oke. Ada beberapa pertanyaan, ya antara lain, sebentar, yang paling baru aja. Dari Nye Aisyah. Benar Pak, bergantung pada sesuatu bagai berpegangan pada dahan yang rapuh. Oke. Betul, betul. Simple Inspira. Contohkan banget nih. Keren ilmunya malam ini. Ini baru ngomong-ngomong aja nih. Baru membuat Anda paham nih. Belum ngapa-ngapain ini. Belum Belum buka laptop ini. Iya. Oke, nanti kalau buka laptop itu ada bayarannya tuh. Wow. Ilmu Ya, gratis wow. ya, sampai sekarang masih gratis. Ini bagian dari ladang amal kita ya. Jadi ada amal Ya, juga, tapi ada komersial juga. Gitu. Amal terus kita nggak makan nanti. Ngurus izin dan pajak Pak, habislah umur produktif kita. Ngabisin umur produktif kita. Enggak sih. Oleh karena itu saya sarankan teman-teman, sebelum membuka bisnis, buatlah business plan. Ya. Nah, ujung-ujungnya buatlah brand plan. Brandnya mau diapain nih? Ya. Nah, di antara itu, ketika Anda membuat business plan, harus dilampiri dengan tax planning. Ya. Bahkan sebelum perusahaannya dibuat. Karena beda loh. Tax untuk CV sama tax untuk PT, itu beda. Ya. Tax untuk UKM, beda loh sama tax untuk bukan UKM. Jadi harus paham nih, harus betul. pintar. Kalau enggak nanti Anda kerja keras, duitnya diambilin semua sama fiskus pajak ya. Jadi kita bukan avoiding ya, bukan tidak membayar. Kita harus membayar, cuman manfaatkan fasilitas yang terbaik. Nah, ini ada ilmunya lagi nih. Nanti kapan-kapan saya share deh. Oh, ya, itu panjang lagi tuh. Penting itu. Oke. Jadi teman-teman masih banyak nih kalau mau jadi pebisnis ya. Kecuali kalau mau iseng-iseng itu nggak apa-apa. Ya, kayak sekarang juga nggak apa-apa. Kalau mau serius, saya bilang begini. Kalau Anda itu tidak mampu merencanakan sustainability 10 tahun, itu namanya bukan bisnis. Ya. 10 tahun direncanakan, betul. Baik entry bisnisnya, kemudian growth-nya, dan exit strateginya. Karena begini, jangan lupa loh, Anda itu tidak berbisnis umur itu.
tidak ada produk yang hidupnya seumur hidup ya. Banyak contoh lah dari mulai Kodak, Ya, Fuji, kemudian banyak lah yang jangan berharap bahwa produk Anda itu akan dikonsumsi seumur hidup karena apa? Karena setiap 10 tahun ganti generasi. Ya. Generasi X ya, itu perilakunya, habitnya tidak sama dengan generasi Y atau ya, generasi milenial. betul. Betul. Nah, oleh karena itu, kalau generasi X itu yang menuntut, saya harus punya produk yang menunjukkan jati diri saya. Ya. Sehingga Ya, itu penting membuat dia eksis. Tapi generasi Y nggak penting, nggak pakai logo juga nggak apa-apa. Nah ini hati-hati nih. Saya ngalamin bukan apa-apa. Jadi oleh karena itu teman-teman jangan pernah berpikir ini akan saya wariskan kepada anak cucu saya. Sudahlah, sudah. Jangan begitu. Bolehlah di retain mungkin 10%, 20%. Jangan mewariskan perusahaan plus masalahnya. Kasihan anaknya. Ya, karena semangat Anda betul. dengan bisnis Anda tidak sama dengan semangat anak-anak Anda. Ya. Jadi ini Betul. harus dipikirkan jauh-jauh hari ya. Saya ngalamin, bukan saya cerita nih ngalamin. Ketika anak saya suruh nerusin agensi saya, Mas Isak ya, itu Dion bilang, Ya, hotline is your legacy. ya, Nggak bisa di hand over ke orang lain, termasuk saya. ya, Meskipun saya anaknya papa. betul. Jadi hati-hati nih. Jadi udahlah rasional saja. Kita itu lahir umur 0, mati umur 80, katakanlah gitu ya. 20 tahun pertama kita dianggap culun, nggak digubris. Ya, Kemudian setelah umur 60 tahun dianggap lo udah tua, udah tinggal zaman. Jadi sebetulnya ya, practically kita tuh hidup itu cuma 40 tahun. 20 betul. 30, 30 40, 40 50, 50 60. Ini kan berarti ada 4 kali kesempatan untuk sukses. Umur 20 Ya, betul. rencanakan 30 tahun gue jual. Gitu. Umur 30 kita rencanakan perusahaan lagi 40 tahun gue jual. 40 kita rencanakan 50 tahun gue jual. Nah ketika yang keempat itu udah kaya raya. Anda wariskan uang aja sama anak-anak udah beres. Itu berpikir bisnis ya. Kalau pakai hati ya, waduh sayang ya kita yang susah payah, gua jalan kaki dulu gini-gini Baik, nawar-nawarin ya. Akhirnya ya. apa? Dulu Akhirnya ya, susah bareng. ya kayak gitu. Itu banyak tuh saya ngalamin kayak gitu. Ya, ketika extra joss ditawar juga Betul. jawabnya gitu, teh botol ditawar juga jawabnya sama gitu ya. Jadi Ya, banyak yang seperti itu. Ya, Mas Yusak ada masukan lagi? betul. Sambil saya cari Ya, pertanyaan-pertanyaan. jadi saya setuju sih. Saya setuju sama Pak Biakto. Jadi ada dua ya bisnis itu ya. Yang pertama adalah Anda bisa mendapatkan finansial dari bisnis itu dari cash flow. Nah, kalau memang cash flow Anda besar gitu ya, Anda boleh ngambil cash flow tanpa Anda harus berpikir untuk dijual bisnisnya atau Anda mengundang investor atau exit tadi gitu ya. Nah, tapi sampai kapan? Gitu kan, ke depan zaman berubah gitu kan, zaman berubah, kompetisi makin besar gitu ya, dan apakah bisnis kita di kemudian hari akan relevan. Jadi, nah salah satu yang mungkin ya diajarkan gitu ya, pada saat bisnis kita itu lagi bagus-bagusnya, nah mungkin pada saat itu kita mulai sedikit exit ya, sedikit exit artinya nggak 100% perusahaan kita jual, kita coba lakukan cash in lah. Kenapa? Karena salah satu cara untuk bisa dapetin duit di bisnis adalah dengan cara menjualnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, menjualnya di sini maksudnya nggak 100% gitu Ya, kan. betul. Sebagian kita coba jual saham kita. Pada saat itu ya Anda dapat cash in. Gitu. Oke, ini Nah, itu mungkin poinnya. ada pertanyaan nih. Bagaimana Pak membangun brand di skala UMKM? Saya jujur saya bilang nggak usah bangun brand. Karena UMKM itu bisa berganti setiap saat. Ya. Jadi misalnya Anda tukang bakso, gitu ya, lagi dagang bakso rame,
terus ada 20 orang pelanggan bilang, Pak besok bikin soto ya. Ada, ya oke, bikin soto. Gitu. Jadi, baksonya ditinggal bikin soto. Kemudian, Pak besok bikin soto mie ya Pak? Nah, bikin soto mie. Gitu. Itu nggak bisa terjadi Ya, kalau berbentuk korporat. Korporat nggak punya kelincahan ya, seperti itu. Ya, kalau korporat misalnya ya, seperti Indofood bikin Indomie, itu kalau besok ada permintaan gede itu ya, bikin soto mie, wah itu rapatnya 2 tahun. Ganti mesin, oh ya ganti lama produk panjang gitu. konsep, panjang itu. Terus kemudian supply chain-nya gimana, distribution, waduh, pusing deh. Jadi kalau Anda tuh jadi UKM, Anda pasti nggak, kalau Anda tidak mau sustain, jangan bikin brand. Karena brand itu bikin sustain. Ya, Akibatnya apa? Kalau Anda bikin brand, ya, Anda harus komit terhadap brand Anda. Ya, harus konsisten membangun brand Anda. Produknya harus terus nggak cuma kualitasnya yang enak, tapi juga kapasitasnya harus dijaga. Jadi teman-teman realistik ya, aja deh. Jadi kalau UMKM jangan bangun brand, udah jualan aja. Jualan apa yang laku hari ini jual hari ini. Apa yang laku besok jual besok gitu. Ya. Oh tapi kan ya, namanya jadi personal brand Pak, karena Yujum itu personal brand ya. Kemudian si Nyonya Suharti itu personal brand juga. Tapi apakah personal brand itu mau ya. dijual? Gitu. Apakah value-nya Yujum itu mau dijual? Nah, terus Yujum nggak boleh pakai nama Yujum dong nanti. Sama dengan Nyonya Suharti. Apakah itu mau di-valuation kemudian dijual? Kan nggak bisa. Nama itu melekat pada orangnya. Jadi ini yang Betul. yang harus jangan sampai Anda terkenal, personal brand-nya kuat, kemudian namanya dijual untuk produknya dia, Anda malah nggak boleh pakai. Bahkan di KTP pun harus ganti nama. Nah, gimana tuh? Ya, jadi jangan Ya, pergilah personal brand lah. Kita realistik aja. Ya, bisnis itu realistik aja. ya, Ya, jadi, nah ini ada lagi nih Mas. Damai Langit. Pak, selama ini kita produksi kemarin lebih jadi produksi no brand. Jadi sekarang barang lebih dikenal dengan brand orang lain. Gimana cara cepat biar brand kita apa itu? Nggak nyambung, putus. Jadi gimana caranya supaya dia bisa bikin brand kan gitu dengan cara yang cepat. Ya, ini saya pernah ya, ngalamin nih, saya pernah ngalamin pada waktu itu saya menangani salah satu klien yang dia itu memproduksi obat nyamuk ya, bakar ya, obat nyamuk bakar. ya. Dia punya pabriknya, dia punya produknya, dia supply 90% ke Baygon. Nah, Ya. masalah baru timbul ketika pabrik minta naik 5.000 perak. 500 perak, sorry. 500 perak. Ya, Pada zaman itu. ya, Baygon bilang, ya, man, it's not your product that does the selling. It's my brand that does the selling. Orang Jermannya ya. bilang gitu. Yang punya pabrik marah. Terus dia bilang, I will make a brand to sell the product like yours. I will kill your brand. Ya. Itu karena dia orangnya Ya. memang punya duit ya. Bisa ngomong gitu. Ya. Akhirnya lahirlah obat nyamuk bakar 3 roda. Dalam waktu nggak sampai setahun, 6 bulan, itu market share-nya Baygon pindah ke 3 roda. Karena dia menguasai supply. Yang tadi Mas Ishak bilang. Ya. Gitu. Jadi ini teman-teman menjawab ya mungkin ya buat Mas Damai Langit ini. Kecuali Anda supply-nya cuma dikit. Oke. Betul. Waktunya masih ada 20 menit lagi. Masih ada, Pak Bi. Oke. Jeng Luki. Pak, saya dari Papua Barat. Bagaimana cara teman-teman mempromosikan barang bahkan
mereka dengan teknologi yang kurang lancar, penggunaan gawai yang kurang. Ya, begini, Jeng Luki ya, yang sudah berbisnis pakai internet itu kira-kira 60% dari rakyat Indonesia ya, yang sudah pakai internet. Jumlah smartphone itu 330 juta sambungan nomor smartphone ya. Penduduk Indonesia 267, yang sudah migrasi ke internet ada 160 juta. Sisanya itu masih offline, masih bisnisnya di warung, di mana gitu. Jadi jangan anggap remeh nih yang offline. Ya. Coba Mas Yusak hitung kalau 270 dikurangi 160, kan masih 110 juta, Mas. Yang belum pakai internet, yang masih offline. 110 juta itu kalau Anda jumlah penduduk Singapura, jumlah sama Malaysia, jumlah sama Filipina, jumlah sama Thailand, jumlah sama Hong Kong, masih gedean offline kita loh. Ya. Jadi nggak berarti offline itu mati, enggak. Jangan memaksakan masuk ke internet kalau Anda tidak konsumen Anda bukan milenial. Ya. Di luar milenial, offline masih bagus banget. Apalagi kalau di dalam produk kategori Anda masih kategori 1. Ya. Kategori basic need. Nah, itu jawabannya. Jadi nggak usah terlalu canggih-canggih lah. Ya. Kemudian Tony Dwi Kurniawan, model bisnis Pak Alfamart atau IDM yang masih sustain, Pak, sampai 20 tahun lagi. IDM itu apa ya? Indomaret ya mungkin. Oke, menjawab ini, Mas Yusak ada ideas? Ya. Apakah Alfamart, Indomart, model minimarket itu akan sustain? Ya, pertanyaan 20 tahun lagi, gitu kan? Jawabannya adalah hanya Tuhan yang tahu, gitu kan? Nah, tapi saya mau kasih data aja. Kebetulan bisnis saya consumer good dan produk saya juga didistribusi ke minimarket, supermarket, hypermarket, dan pasar-pasar tradisional. Nah, di antara modern trade channel, super hyper dan minimarket, yang bisnisnya masih oke memang minimarket. Ya, super hyper lagi kacau sekarang. Ya, supermarket, hypermarket kan lagi kacau. Minimarket lagi cenderung stabil gitu ya. Dan market pasar tradisional itu lagi tumbuh dan tukang sayur lagi naik daun sekarang. Nah, itu datanya yang saya dapat di Pak Biakto. Nah, ke depan bagaimana? Nah, dengan adanya teknologi, distribution system yang berubah-berubah, I don't know gitu loh. Nanti itu bisnis tersebut, bisnis modelnya akan sustain atau enggak. Gitu Pak Biakto. Ya. Ada pertanyaan yang menunjukkan bahwa orang ini nggak follow saya. Dari Pak Amirul Syarif. Pak, branding dulu atau selling dulu, Pak? Wah. Ini Anda pasti nggak pernah ikut workshop saya, dan bahkan tidak follow saya. Karena saya setiap hari loh, posting tentang branding selling ini mungkin 3 kali ya, sehari lebih loh. Saya bisa 4 kali. Jadi kalau Anda follow gratisan aja, follow IG saya, Anda nggak perlu nanya begini. Ya, maaf ya Pak Amirul ya, saya nggak jawab. Halal Travel Agency, kalau bangun brand untuk produk fashion, misalnya hijab, jadi untuk tahun-tahun awal mesti fokus ke satu jenis item tersebut ya Pak. Untuk diversifikasi hanya di model hijab. Kalau mau new produk ke gaun musim Muslim, di tahun keberapa? Nah, ini tergantung kemampuan Anda bisa mengubah dari generic product menjadi expected product, dari expected product menjadi augmented product. Bahkan kalau perlu menjadi potential product. Nah,
Apa itu? Ntar kapan-kapan saya jelasin. Kalau semua dijelasin di sini nanti kelamaan ya. Belum tentu ngerti juga. Queen Sika Fashion, Pak, saya produksi kerupuk mentah mulai 2010, semakin lama kompetitor semakin banyak. Dan perang harga, menurut teori kalau mau keluar dari perang harga, harus branding. Tapi kerupuk ini kan masuk komoditi. Ya sudah, kalau Anda udah tahu komoditi atau generic produk, ya nasibnya begitu. Tapi basic produk itu kebutuhannya banyak yang beli. Cuma pesaingnya banyak juga. Ini agak keluar topik nih semua nih pertanyaannya. Kayaknya nggak masuk nih topik Anda, Mas. Ya, nggak apa-apa lah ya. Kita coba-coba lah ya. Nggak apa-apa, Pak. Biar naik kelas. Iya, oke. Nggak semuanya naik kelas ya. Pak, saya UMKM tapi pengen punya brand. Gampang. Gampang. Gampang itu. Ya. Gampang sekali. Pak Bi, selama 2020 ini, saya membantu 20 UMKM. Apakah mereka harus mengarahkan ke Haki semua? Ya kalau mau nggak sia-sia usahanya, ya dihakikan lah. Jangan sampai Anda berusaha mati-matian 5 tahun, jatuh bangun 24 jam mikirin, pas udah maju ternyata mereknya sudah milik orang lain. Ya? Aduh, repot. Bunuh diri itu. Oke. Yang ke depan-depan ya. Ujang Wardiansyah. Pak, jika ada kafe, rumah makan membranding tempat yang bagus ini, tapi nggak peduli dengan produknya, apakah kira-kira bisa bertahan lama? Wah. Ya, begini. Jadi, bisnis itu DNA-nya belum tentu apa yang Anda jual, ya. Belum tentu apa yang Anda jual. Contohnya Starbucks. Starbucks itu jualannya kopi sih, yang dijual kopinya. Tapi sebetulnya benefit yang Anda dapat nggak cuma kopi. Itu tempat duduk yang enak, kemudian ada wifi gratis gitu. Tapi untuk mendapatkan fasilitas itu, Anda wajib beli kopi. Jadi kopi hanya sebagai media, pintu masuk ya, kunci untuk masuk ke dalam situasi yang diciptakan oleh Starbucks. Jadi nggak salah juga, jualan tempat nggak salah juga. Ya. Itu karena akhirnya value-nya itu bukan di kopinya, tapi di fasilitasnya. Ya. Ini Mas Yusak tahu banget lah soal itu. Oke. Tapi kalau saya memang bakso ngeyel, pengen bikin brand, boleh kan? Boleh. Mas Dodi ini ngaco aja nih. Anda itu sudah augmented, Mas. Produknya sudah augmented, udah tidak hanya sekedar bakso, tidak sekedar daging bulat, enggak. Tapi sudah macam-macam rasanya, jadi sudah augmented. Tapi bagusnya dari segi branding, apa buka outlet sendiri, apa waduh. Ini di luar topik nih, mohon maaf nih Mas Yusak. Nggak semuanya paham tentang valuation gitu ya. Jadi karena semuanya baru ya nggak apa-apa. Semuanya ini baru tahap entry nih Mas, baru tahap entry strategi. Masih ngomongin betul. mau masuk apa enggak, masih baru mimpi-mimpi nih. Buka outlet apa enggak gitu ya, masih gitu-gitu. Oke. Nanas Donuts Pinrang. Pak, saya sudah daftar merek tapi masih 1,5 tahun. Tapi sudah ada beberapa yang minta franchise. Apakah saya mesti menunggu sertifikatnya dulu atau buka franchise karena sudah masuk dalam perlindungan? Oke.
Gini, kalau franchise itu bukan masalah haki ya. Masalahnya apakah sistem Anda sudah siap? Anda sekarang punya berapa restoran nih? Punya berapa outlet nih? Nanas Donuts nih. Mungkin baru satu kali ya. Saya sarankan Anda coba bikin dua dulu. Bikin cabang satu. Kenapa? Di situ Anda diuji. Diuji apa? Apakah sistemnya jalan? Yang kedua, apakah human resource-nya, karyawannya siap dipecah? Jangan-jangan begitu dipisah, dua-duanya turun. Prestasinya. Kemudian yang ketiga, supply-nya mampu nggak? Anda udah bikin DC belum? Delivery center yang bisa, karena franchise itu adalah orang itu membeli franchise, itu membeli sistem, kemudian karyawan, dan juga supply chain. Jadi Anda harus bikin supply chain. Kalau itu udah siap, meskipun mereknya itu belum keluar resminya, Anda udah bisa pakai. Ada tambahan, Mas Yusak? Ya, ya, dengeran Pak Bi. Ya, ada yang mau ditambahkan di situ? Cukup Pak Bi. Cukup jelas ya? Oke, ini ada lagi Jelas. yang nanya nih, Citra Moins, Pak B, idola dari dulu. Maksudnya, saya punya usaha artisan brand. Ada digital agency yang ingin support untuk bangunin website dengan sistem bagi hasil. Hanya yang website itu saja. Aman nggak sih, Pak? Ya, ya. Oke, artisan brand itu brand juga. Cuma artisan itu istilah bukan korporat gitu aja. Jadi bukan oleh artis, bukan ya. Artisan itu setiap saben hari kreasi gitu. Dikreasi setiap hari. Sehingga disebutnya artisan brand. Boleh, pakai website boleh, bagi hasil boleh, aman. Ya. Lanjut ya Mas ya. Quinsika Fashion, ya. Pak saya mulai buat clothing line dengan positioning baju kerja muslimah, kemeja, tapi perempuan menengah ke atas lebih condong beli barang yang branded karena produk saya belum terkenal. Mereka enggan. Ya udah tahu jawabannya. Ya. Jawabannya bikin brand lah. Gimana caranya? Ya belajar lah. Saya bisa ngasih gratis, tapi nanti saya diprotes sama yang bayar. Saya punya produk minyak kelapa yang sudah saya ambil asam lemak bebasnya, sehingga saya beri tagline, minyak sehat, kaya manfaat. Saya beri brandnya Iftina. Nama anak saya yang wafat, mohon pendapatnya. Tagline belum tentu bisa bikin brand ya, kecuali tagline-nya memang berbasis strategi. Ya. Oke. Pak, Pak tadi lost connection Pak, jadi saya ketinggalan. Pak, jawabannya Pak. Yang mana ya? Pak B, Bang Yusak, teman saya mau join untuk jadi investor di usaha saya, tapi saya bingung harus share saham ke dia berapa. Soalnya usaha saya belum setahun. Intangible asset juga masih sedikit. Apa ada saran? Nah, monggo silakan. Ya ini tadi ya. Jadi ya harus dilakukan dulu. Tapi ujung-ujungnya adalah ketika ada investor mau masuk. Iya Pak. Iya Pak Bi. Halo, lanjut, saya izin ke toilet. Oke. Jadi dilakukan dulu proses valuasinya, Mbak. Jadi dia pertama, apakah Mbak butuh duit itu, gitu ya. Lalu duit itu
gunanya untuk apa? Apakah untuk pengembangan bisnis? Apakah untuk modal kerja? Apakah untuk beli aset? Itu harus diketahui dulu. Lalu nanti investasinya itu, investor itu masuknya dalam bentuknya apa? Apakah investasinya itu bentuknya pinjaman, uang yang masuk yang maksudnya bentuknya pinjaman, apakah Anda akan sharing saham? Nah, ini harus jelas di depan sih. Jadi harus jelas di depan. Nah, lalu bagaimana bagi-baginya? Nah, proses bagi-baginya ini nanti tergantung proses valuasi. Jadi dilakukan dulu penilaian. Misalkan gini, kalau nilai perusahaan Anda setelah dihitung nilainya 10 miliar dan investor itu masuk 1 miliar, maka dia cuma dapat 10%. Gitu loh. Jadi bagaimana mencari tahu nilai valuasi sebuah bisnis Anda, yaitu akan dihitung, termasuk nanti dihitung juga soal brandnya itu. Gitu ya. Gitu. Pabi kemana nih Pabi nih? Saya lanjut aja dulu ya. Jika kios masih sewa, apa termasuk dalam hal yang masuk valuation brand? Jawabannya nggak ada hubungannya ya, kios dengan brand valuation. Ya. Oke, udah jam 9 nih, Mas. Masih tahan? Oh iya udah habis. Oke, gini aja teman-teman ya. Mas Yusak dan saya nanti merencanakan untuk bikin workshop khusus buat mereka yang memang membutuhkan ilmu brand valuation ya. Jadi dibutuhkan terutama kalau Anda menyiapkan exit strategi, baik dalam rangka growth ataupun dalam rangka exit, artinya Anda pindah ke bisnis lain yang lebih relevan gitu ya. Supaya kalau misalnya Anda retain 20%, itu artinya ada darah baru, ada investor yang megang 80%, yang dia semangat untuk mempertahankan bisnis Anda. Mungkin Anda sendiri udah nggak semangat ya, karena sudah ada yang baru lagi. Nah, kita akan bikin workshopnya, nggak tahu kapan, mungkin tahun depan kali Mas ya, awal-awal tahun depan gitu. Ya, tahun depan lah. Wah, nah, tahun depan. Ini udah mau liburan. Iya. Nah, itu. Nah, tapi buat teman-teman, saya juga siapkan satu, bukan workshop sih, tapi satu model pelajaran buat yang baru-baru banget, ya, baru-baru banget. Yaitu yang saya sebut dengan Bina Bikin Brand. Ya, di Bina Bikin Brand ini, Anda harus membentuk grup. Grupnya bisa satu perusahaan boleh, bisa apa namanya, baru ketemu di sama-sama follower saya juga boleh gitu ya. Pokoknya Anda bisa bikin grup, terus kemudian saya kasih 10 pertanyaan ya, yang harus dijawab oleh grup itu. Kita kompetisikan. Terakhir itu gelombang pertama kemarin ada 31 grup yang bertahan ya. Yang mendaftar pertama ada 52 grup, bertahan 31 grup. Ya. Nah, ini hadiahnya itu 10 orang dapat tiket ikut workshop saya branding, marketing, selling elementary. Nah, di situ Anda nanti belajar tentang branding, marketing, selling. Yang menang ya. Kalau yang kalah, ikut lagi. Gitu. Jadi ini memang pendidikan lewat pertanyaan, Mas Yusa. Jadi saya melempar pertanyaan, harus dijawab oleh grup 10 orang, nah itu diskusi tuh. Nah, di diskusi itu kan apa namanya, terjadi proses ajar mengajar ya. Nah, materi jawaban dari mana? Diambil dari postingan saya aja.
pertanyaan saya ambil dari postingan saya. Sehingga kalau Anda rajin baca postingan saya, rajin scrolling, pasti bisa jawab. Akhirnya teman-teman yang tadinya nggak ngerti tentang brand jadi tahu tentang brand. Bedanya marketing dengan selling apa, bedanya selling dengan branding apa, itu jadi tahu gitu. Ya. Jadi nggak muncul nih pertanyaan seperti tadi itu. Branding dulu apa selling dulu? Wah, itu udah. Itu hari gini dosa besar tuh nanya seperti itu. Jadi silakan, ini kita masuk gelombang kedua, akan saya mulai nanti per hari Jumat. Pertanyaan pertama hari Jumat. Jadi Anda punya waktu sampai hari Jumat untuk mengumpulkan 10 orang untuk ikut bertanding di gelombang kedua. Ya. Hadiahnya lumayan loh, itu apa namanya, workshop gratis, dapat tiket untuk 10 orang. Ya. Semuanya dapat, sehingga saya gembira karena ada 10 orang itu pemahamannya meningkat. Ya. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya bikin grup lagi, bertempur lagi gitu terus ya, sampai betul-betul bisa. Dan itu nggak akan saya batasi sampai berapa gelombang, tapi satu cycle, satu gelombang itu kira-kira 1 bulan. Karena pertanyaannya itu harus didiskusikan selama 2 hari, baru dimasukkan ke panitia ya. Jadi silakan, itu kalau Anda mau mendaftar tinggal klik video saya, itu ada anunya, mendaftar Bina Bikin Brand. Nah, di situ nanti Anda diundang masuk ke dalam satu grup, bikin kelompok dah. Monggo, silakan. Banyak orang yang masuk nggak punya kelompok, banyak yang mau bikin kelompok nggak punya orang. Nah, itu ketemu di situ. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau Anda punya perusahaan atau ya pelaku UKM lah ya, dengan 2 atau 3 karyawan gitu ya, dengan 2-3 karyawan, Anda bisa ikut kompetisi. Ya, baru saya launching hari ini. Kompetisi business plan dan brand plan. Kalau nanti apa namanya Anda udah ikut, nanti business plan dan brand plan Anda itu dipresentasikan ke dewan juri. Pemenangnya adalah mereka yang kritiknya paling sedikit, yang kesalahannya paling sedikit, itu yang menang. Dewan jurinya siapa? Pak Budisman, saya, Mas Dion, Mas Yusak kalau bersedia juga bisa jadi juri. Ya, kita juga akan melihat potensi-potensi ya. Perintah aja. Siap. Potensi-potensi teman-teman. Pemenangnya dapat hadiah apa? Pemenangnya dapat hadiah 10 juta berupa cash, dan kemudian Anda 10 orang ya, 10 orang. Satu perusahaan. Kemudian Anda mendapatkan konsultasi gratis 3 kali dari kami, dari Pak B bisa juga Mas Yusak, tergantung topiknya apa yang mau dikonsultasikan. Kemudian yang kalah gimana? Yang kalah akan diberi kesempatan untuk melakukan konsultasi kepada kami. Ya tentunya kalau yang kalah berbayar, kalau yang menang gratis. Ya. Jadi silakan, monggo. Ini saya sebetulnya ngabisin waktu nih, karena kerjaan saya juga sebetulnya banyak banget, tapi ya sudahlah. Konsekuen dengan niat mau membina, ya begitulah. Ya. Di samping tentunya ada workshop berbayar untuk tingkat yang serius ya, teman-teman yang serius. Kalau yang masih mau coba-coba, ya. Nah, Mas Yusak sendiri juga ada workshop kalau salah ya. Silakan Mas Yusak kalau mau disampaikan. Iya. Teman-teman kalau mau belajar finansial, hitung-hitungan Excel bisnis, valuation, memvaluasi bisnis, ketemu investor, berapa sih bagi-bagian ke investor, bikin proyeksi keuangan detail ya, dari mulai basic finance concept sampai ke decision making ya. Itu teman-teman bisa ikut. Saya punya kelas namanya Smart Financial Map. Itu kebetulan besok itu harga promo terakhir. Silakan dicek di bio Instagram saya ya, teman-teman bisa dapat harga yang paling bagusnya. Karena acaranya di bulan Januari ya. Itu udah banyak banget tuh. Biasanya
biasanya banyak banget yang mau ikut dan slotnya saya batasin juga. Karena 3 hari kita kerja ya, kita kerja mainin Excel, bukan cuma workshop kelas satu arah gitu. Itu Pak Pusing. Biakto. Ya, Terima kasih Pak Biakto kesempatan. sama-sama, nggak apa-apa. Ini kan untuk kepentingan teman-teman juga ya. Jadi kalau untuk yang kompetisi Ya, perusahaan atau atau apa ya, ya perusahaan lah ya, perusahaan itu bisa daftar semuanya di bio saya, bio@subiakto atau di Linktree _Subiakto ya. Itu Anda pilih nanti, ada beberapa di situ. ya, Jadi silakan daftar, ya. itu ada persyaratannya di sana. Monggo silakan. Kalau nggak salah, salah satunya yaitu ikut workshopnya no Business No Brand, karena format yang akan dilombakan kita bagikan di situ. Jadi Ya. jangan sampai bikin formatnya suka-suka sendiri. Kita yang juri pusing. Tidak efektif. Baik, terima kasih Mas Yusak. Monggo silakan untuk Makasih Pak Bi. closing statement, mungkin menggarisbawahi pentingnya brand valuation. Silakan. Oke, closing statement buat saya dan teman-teman simple aja. No brand, no business. Ya, jadi gitu ya. Ujung-ujungnya ini penting ya Anda bangun dua-duanya. Jadi bangun bisnis, bangun brand ya teman saya Pak Wiakto. Ya, jadi jelas sekali bahwa pemilik bisnis adalah pemilik brand. Oleh karena itu, bangunlah brand supaya Anda bisa membangun bisnis Anda. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, saya mesti mengumumkan, besok malam jam yang segini juga, saya akan live dengan Mas Dion, akan melengkapi penjelasan Mas Yusak hari ini, mengapa Anda harus melakukan atau merencanakan exit strategi pada saat justru Anda baru memasuki bisnis. Ya. Besok akan saya bahas dengan Mas Dion. Nanti sebentar lagi saya akan rilis posternya supaya Anda bisa tahu apa sih topik yang mau kita bahas besok. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.